Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 212010 Di sini saya akan membuat video penjelasan cara menyelesaikan masalah tentang rumus if, VLOOKUP, dan HLOOKUP pada Excel. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan tugas komputer pekan ke-12 menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan if. Di sini kita akan mengerjakan sheet yang ke-9, di mana di sini ada laporan penjualan rumah tinggal, di sini ada tipe rumah, luas tanah, harga rumah, diskon, bonus, dan total. Kita akan mengisi kolom tersebut dengan perintah yang ada di bawah seperti ini. Oke, kita langsung aja untuk isi kolom tipe rumah. Untuk tipe rumah ini dicari dari tabel data menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Jadi kita langsung aja masukin untuk rumusnya VLOOKUP dan MIT. Kenapa kita pakai rumus MIT nih? Karena kita akan mengambil huruf tengah dari kode rumah, yaitu BR, MH, KM. Jadi kita akan menggunakan rumus MIT. Kemudian kita klik kode rumahnya, kita akan mengambil huruf mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mengambil 2 huruf, kemudian langsung tutup kurung. Kemudian kita akan blok tabel datanya, kemudian kita kunci menggunakan F4. Kemudian untuk tipe rumah ada di kolom kedua. Kita ketik kolom kedua, kemudian kita ketik false, kemudian tutup Enter. Seperti ini. Lalu tinggal tarik ke bawah. Untuk luas tanah juga sama menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Seperti ini. Kode rumah kita klik, kita tadi mulai dari huruf kelima, kita ambil 2 huruf, kemudian kita blok juga yang tabel data, kemudian kita kunci menggunakan F4. Untuk luas tanah ada di kolom ketiga. Jadi kita ketik 3, kemudian ketik false, kemudian tutup kurung, lalu enter. Seperti ini, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Setelah seperti ini, kita akan isi yang harga rumah. Untuk harga rumah juga sama menggunakan rumus VLOOKUP dan rumus MIT. Kita klik aja, kita tadi ambil mulai dari 5, kita ambil 2 huruf, kemudian kita blok juga teman-teman untuk tabel datanya, kemudian kita juga kunci menggunakan F4. Untuk harga rumah ada di kolom keempat, jadi kita ketik 4 lalu false, kemudian tutup kurung lalu enter. Seperti ini, tinggal tarik ke bawah. Untuk kolom diskon kita akan menggunakan rumus if ya, karena ada 2 pernyataan, nanti ada 2 if. Langsung kita masukin aja rumus if, kemudian tanggal pembelian kurang dari sama dengan tanggal batas diskon, kita kunci menggunakan F4, 10% dikalikan dengan harga rumah. Kemudian, if yang kedua, tanggal pembelian lebih dari tanggal batas diskon, kita kunci terlebih dahulu menggunakan F4. Kemudian 0% dikali 0% dikali harga rumah. Harga rumah ada di H13. Seperti ini. Lalu untuk pernyataan salahnya kasih 0, untuk tutup kurungnya 2 kali lalu M. Kemudian seperti ini, lalu tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Untuk yang bonus, kita akan menggunakan rumus if dan and. Bonus jika customer melakukan pembelian kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan tanggal 10 bulan 8 tahun 99, maka mendapatkan televisi. Jadi kita akan menggunakan rumus if sebanyak 4 kali karena pernyataannya ada 4. Gitu. Jadi kita langsung aja masukin rumusnya sama dengan if. Kemudian tanggal pembelian kurang dari sama dengan, kemudian kita masukin rumus date-nya. Untuk yang if pertama, tanggalnya tanggal 10, tahunnya 1999, bulan 8, tanggal 10, lalu tutup kurung, akan mendapatkan televisi. Kemudian, if yang kedua, tanggal pembelian kurang dari sama dengan rumus date, tahun 1999, bulan 8, tanggalnya tanggal 20, lalu tutup kurung, akan mendapatkan mesin cuci. Untuk if yang ketiga, tanggal pembelian kurang dari sama dengan date, tahun 1999 bulan 8, tanggalnya 25, tutup kurung, akan mendapatkan VCD. Kemudian if yang keempat, tanggal pembelian kurang dari sama dengan rumus date, tahun 1999, bulan 8, tanggal 30, kemudian tutup kurung, akan mendapatkan Walkman. Untuk yang tanggal 30 akan mendapatkan Walkman. Untuk pernyataan salahnya aku kasih tanda penghubung. Untuk tutup kurungnya ada 4 kali. Kemudian langsung enter. Setelah seperti ini, lalu tinggal tarik ke bawah. Untuk totalnya, cara menghitungnya harga rumah dikurangi harga diskon. Jadi kita langsung aja. Harga rumah dikurangi dengan diskon. Lalu enter. Seperti ini. Lalu tinggal tarik ke bawah. Kalau untuk total seluruh, kita akan menggunakan rumus sum. Seperti ini, lalu dari atas tarik ke bawah, tutup kurung, lalu enter. Seperti ini untuk mengerjakan rumus VLOOKUP dan if. Oke, yang kedua kita akan menyelesaikan persoalan if campur pada latihan soal pekan ke-13. Kita akan menyelesaikan soal yang ada di sheet nomor 13. Kita akan mengisi gaji pokok, upah lembur, tunjangan anak, tunjangan jabatan, pajak, gaji bersih, dan total gaji di bawah seperti ini. Dengan menggunakan perintah yang udah tertera di bawah. Oke, kita langsung aja isi yang kolom gaji pokok. Gaji pokok jika nomor induk PL dan status pernikahan adalah N, maka gaji pokok sebesar 1.500.000. Jika nomor induk AD dan status pernikahan adalah BK, maka gaji pokok sebesar 2 juta. Jika nomor induk PL dan status pernikahan adalah BK, maka gaji pokok sebesar 2.500.000. Jika nomor induk AD dan status pernikahan adalah N, maka gaji pokok sebesar 3 juta. Jadi untuk mengisi kolom gaji pokok ini, kita akan menggunakan rumus if dan rumus N. Karena nomor induk PL dan status, kita akan menggunakan dua pernyataan, nomor induk PL dan status pernikahan N. Jadi kita akan menggunakan rumus if dan N. Oke, kita langsung aja masukin rumusnya sama dengan kita masukin rumus if-nya terlebih dahulu, lalu rumus N. Kemudian rumus N. Lalu jika PL, berarti kita akan mengambil PL dari nomor induk bagian sebelah kiri. Jadi kita akan menggunakan rumus left. Kita klik kolomnya, kemudian kita akan ambil 2 huruf. Jika PL sama dengan, jika nomor induk PL sama dengan PL dan status pernikahan adalah N. Jadi kita klik status pernikahan sama dengan N. Kemudian tutup kurung.
akan mendapatkan gaji pokok sebesar 1.500.000. Seperti ini. Lalu kita akan menggunakan rumus lagi. Menggunakan rumus if dan and. Kita akan menggunakan rumus left lagi. Kita klik nomor induk. Kemudian kita akan mengambil 2 huruf. Kemudian tutup kurung sama dengan. Yang kedua sama dengan AD. Sama dengan AD. Dan status pernikahan adalah BK. Kita klik kolom status pernikahan sama dengan BK. Kemudian tutup kurung, maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2 juta. Kemudian kita akan menggunakan rumus if lagi, dan rumus and, dan rumus left. Kemudian kita klik aja nomor induknya, kita akan mengambil 2 huruf dari sebelah kiri. Seperti ini jika sama dengan PL sama dengan PL, dan status pernikahan adalah BK, dan status pernikahan adalah sama dengan BK, tutup kurung, maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2.500.000. Seperti ini, kita akan menggunakan rumus if yang terakhir. Menggunakan rumus R lagi dan menggunakan rumus left, karena kita akan mengambil nomor induk di sebelah kiri 2 huruf. Tinggal klik aja, kemudian kita mengambil 2 huruf, sama dengan AD, jika nomor induk AD dan status pernikahan adalah N. Dan status pernikahan sama dengan N. Tutup kurung, maka akan mendapatkan gaji pokok sebesar 3 juta. Kemudian kita tutup kurung 4 kali. Kemudian lalu enter. Seperti ini, tinggal tarik aja ke bawah. Oke, kita akan mengisi yang kolom upah lembur. Kalau upah lembur diambil dari tabel upah dan tunjangan berdasarkan angka yang ada di tengah nomor induk dikalikan gaji pokok. Berarti untuk upah lembur ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan rumus SMIT. Oke, kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita masukkan rumusnya MIT. Kita akan mengambil dari nomor induk, kita ambil, tinggal klik aja, lalu kita ambil mulai dari huruf 1, 2, 3, 4. Mulai dari huruf 4 kita akan mengambil satu huruf. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita akan mengunci tabel upah dan tunjangan. Setelah kita blok, lalu kita kunci. Kemudian untuk upah lembur kita akan mengambil dari kolom kedua. Kemudian kita tulis false, tutup kurung, lalu dikalikan gaji pokok.
dikalikan dengan gaji pokok seperti ini, lalu klik enter. Setelah seperti ini, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Kemudian kita akan mengisi kolom tunjangan anak, di mana kolom tunjangan anak ini diisi berdasarkan tabel upah dan tunjangan, berdasarkan angka yang ada di tengah nomor induk, dikalikan gaji, dan dikalikan dengan jumlah anak. Jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. Kita langsung masukin aja untuk rumus VLOOKUP-nya. Setelah kita masukin rumus VLOOKUP, lalu kemudian tulis rumus MIT, kemudian kita ambil dari nomor induk, kita akan ambil mulai dari huruf keempat, diambil satu huruf, kemudian kita akan mengunci tabel upah dan tunjangan, kita blok terlebih dahulu, lalu kita kunci melalui F4, kemudian untuk tunjangan anak ada di kolom ketiga, kita tulis kolom ketiga, dan tulis false, kemudian dikalikan gaji dan dikalikan jumlah anak, dikalikan gaji dan dikalikan jumlah anak, kemudian enter. Seperti ini, tinggal tarik aja ke bawah. Lalu untuk tunjangan jabatan diisi berdasarkan tabel upah dan tunjangan berdasarkan angka yang ada di tengah nomor induk dikalikan dengan gaji pokok. Untuk tabel tunjangan jabatan ini sama rumusnya seperti tunjangan anak. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan menggunakan rumus MIT. Kita akan mengambil dari nomor induk, mulai dari huruf keempat, kita ambil satu huruf. Kemudian untuk tabel upah dan tunjangan kita blok, kemudian kita kunci menggunakan F4. Kemudian untuk tunjangan kemudian kita blok tabel upah dan tunjangan. Setelah kita blok, lalu kunci dengan F4. Seperti ini, lalu untuk tunjangan jabatan ini ada di kolom keempat, kita tulis 4, lalu tulis pas. Kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Seperti ini, lalu enter. Seperti ini, tinggal tarik aja ke bawah. Untuk kolom pajak, kita akan mengisi dengan melihat tabel pajak dikalikan gaji pokok. Di mana untuk mengisi kolom pajak ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF. Oke, kita langsung masukin aja rumusnya sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita akan mengambil nomor induk dari sebelah kiri. Jadi kita akan menggunakan rumus LEF. Kemudian kita klik nomor induknya, kita akan mengambil 2 huruf, seperti ini. Kemudian kita kunci ke tabel pajaknya. Kita blok terlebih dahulu, lalu kunci menggunakan F4. Kemudian untuk pajak ada di baris kedua. Kemudian kita ketik false. Kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Seperti ini, lalu klik enter. Tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini. Untuk gaji bersih, kita akan menggunakan gaji pokok ditambah upah lembur, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan jabatan, dikurangi pajak. Kita langsung aja sama dengan gaji pokok ditambah upah lembur
ditambah tunjangan anak ditambah tunjangan jabatan dikurangi dengan pajak. Kemudian kita langsung klik enter. Setelah seperti ini kita langsung geser ke bawah. Seperti ini. Kemudian untuk total gaji bersih kita akan menggunakan rumus sum. Kemudian kita langsung blok aja dari atas sampai bawah. Seperti ini. Kemudian enter. Untuk rata-rata gaji bersih kita akan menggunakan rumus average. Kita klik ke average, lalu kita blok lagi yang kolom gaji bersih. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Untuk yang gaji terbesar, kita akan menggunakan rumus max. Kita blok juga untuk kolom gaji bersihnya, tutup kurung, lalu enter. Untuk gaji bersih terkecil, kita akan menggunakan rumus min, buka kurung, diblok juga, kemudian ditutup kurung, kemudian lalu klik enter. Untuk jumlah pegawai, kita akan menggunakan rumus count. Terus saja count, kemudian kita blok yang gaji bersih. Seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Untuk menyaksikan if campur seperti ini. Oke, yang ketiga kita akan menyelesaikan tugas komputer pekan ke-14 di sheet pertama. Kita akan mengisi kelas kamar, tarif per hari, lama nginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Oke, kita akan mengisi kolom kelas kamar terlebih dahulu. Di sini data yang dicari kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF. Jadi kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, diambil dari tabel data, dan menggunakan LEF. Karena kita akan mengambil dari 3 huruf dari sebelah kiri kode kamar. Jadi kita langsung aja masukin rumusnya VLOOKUP, kemudian LEF, kemudian kita klik kode kamarnya. Kita akan mengambil 3 huruf sebelah kiri, dari sebelah kiri, kemudian kita blok yang tabel data, kemudian kita kunci menggunakan F4. Untuk yang kelas kamar, itu ada di kolom ke-4. Jadi kita tulis ke-4, kemudian kita klik files. Tutup kurung, lalu enter. Seperti ini, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Seperti ini. Untuk yang kolom tarif per hari, diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Jadi jika kamar 1 maka tarif per hari diambil dari tabel data pada kolom kedua. Jika kode kamar sama dengan 2 maka tarif per hari diambil dari data pada kolom ketiga. Jadi untuk mengisi tarif per hari ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan LEF. Oke, kita akan masukin aja rumusnya VLOOKUP. Kita masukin LEF, kemudian kita klik yang kode kamar, kemudian 3 huruf. Kemudian kita akan mengunci yang tabel data menggunakan F4. Kemudian kita akan menggunakan rumus if. Kemudian right, kita klik, sama dengan kita akan mengambil 1 huruf sebelah kanan. Jadi 1 huruf, kemudian sama dengan 1, maka tabel kolom kedua dan 3. Kemudian untuk menyatakan salahnya 0. Tutup kurung, kemudian enter. Setelah seperti ini, lalu tinggal tarik ke bawah. Untuk kolom lama nginap, itu diambil dari selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Jadi, kita langsung aja sama dengan tanggal
tanggal pergi dikurangi tanggal datang, kemudian langsung enter. Kemudian tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Untuk tagihan itu diambil dari tarif per hari dikali lama menginap. Jadi sama dengan tarif per hari dikali lama menginap. Kemudian enter. Kemudian langsung tarik aja ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan mengisi kolom pajak. Di mana kolom pajak ini diisi jika kamar single maka pajak 5% dari tagihan, jika jenis kamar double maka pajak 10%. Jadi kita akan menggunakan rumus if dan right. Seperti ini. Kita akan mengambil dari kode kamar, kita ambil satu huruf, kemudian sama dengan 1, maka 5% dikali tagihan. Untuk 10% dikali dari tagihan. Lalu tutup kurung, lalu enter. Seperti ini, lalu tinggal tarik ke bawah. Untuk potongan, bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan. Untuk potongan kita akan menggunakan rumus if. Jika lama menginap lebih dari 10 hari. Lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. 5% dari tagihan. Kemudian if yang kedua, lama menginap lebih besar enam hari, maka 3% dari tagihan. Lalu penyataan salahnya 0, kemudian tutup kurung 2 kali, lalu enter. Seperti ini. Untuk total bayarnya kita akan menghitung dari tagihan ditambah pajak dikurangi potongan. Lalu klik enter. Seperti ini, lalu tinggal tarik ke bawah. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.